Sejak penyerangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, Zionis Israel membalas dengan membabi buta kepada Hamas. Dalam hal ini, warga sipil semakin banyak yang menjadi korban akibat peperangan ini. Namun Israel membalas serangan 7 Oktober itu dengan sangat tidak manusiawi, bahkan sangat keji. Padahal sebelum penyerangan Hamas 7 Oktober tersebut, sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaan sepihak pada tahun 1948, Zionis Israel tidak hentinya menjajah sedikit demi sedikit wilayah Palestina, sehingga korban semakin banyak akibat jajahan ini. Sudah sering terlihat dan terbukti rakyat Palestina yang diperlakukan keji oleh Zionis Israel sejak saat itu. Baru-baru ini muncul sebuah bahasan tentang hukum humaniter internasional, yang artinya hukum yang mengatur konflik bersenjata dan pendudukan militer. Israel dituduh melakukan kejahatan perang karena melanggar hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional sudah ada dalam beberapa bentuk selama ribuan tahun lamanya. Namun sejak Konvensi Jenewa pada tahun 1949, ketentuan dan aturan hukum ini mulai diatur untuk masa modern ini bersama dengan sejumlah perjanjian lainnya dan hukum kebiasaan internasional. Berikut ini adalah daftar pelanggaran yang dilakukan Zionis Israel terhadap peperangan ini, yang tentu saja bukan hanya dimulai sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu, namun jauh sebelum itu, sejak Zionis Israel menjajah tanah Palestina. Israel telah menduduki tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza, yang padahal secara kolektif merupakan wilayah pendudukan Palestina atau OPT sejak tahun 1967. Bertentangan dengan klaim pemerintahan Israel, kenyataannya penarikan pasukan darat Israel dari Gaza pada tahun 2005 tidak mengakhiri pendudukannya dari Gaza. Hal ini dikarenakan sejak saat itu Israel tetap mempertahankan kendali atas Gaza, termasuk wilayah perairan dan wilayah udaranya. Pergerakan orang serta barang, kecuali perbatasan Gaza dan Mesir, dan infrastruktur yang menjadi tumpuan Gaza, sehingga hal ini menjadikan jalur Gaza seakan sebagai sebuah penjara yang terbuka. Berdasarkan IHL, Israel sebagai kekuatan yang menduduki diharuskan memastikan agar kebutuhan dasar penduduk Gaza seperti makanan dan air dapat terpenuhi. Namun sejak serangan 7 Oktober lalu, Israel memutus pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar. Dan ini merupakan sebuah kejahatan perang, karena dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan agar tidak bisa menjangkau warga sipil yang membutuhkan. Otoritas pendudukan Israel telah dan terus melakukan kejahatan internasional lainnya, termasuk terhadap pemukiman tepi barat atau West Bank. Jika penguasa yang menduduki memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal tersebut merupakan kejahatan perang. Human Rights Watch dan sejumlah organisasi hak asasi manusia lainnya telah menemukan bahwa pemerintahan Zionis Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang berupa apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan warga Palestina. Dan selama ini berlangsung adalah penindasan yang sistematis terhadap penduduk Gaza oleh Israel. Serangan balas dendam 7 Oktober ini, pasukan Zionis Israel juga telah terbukti menggunakan fosfor putih, yang mana merupakan bahan kimia yang akan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen, yang menyebabkan luka bakar yang parah dan sangat mengerikan. Israel menggunakan fosfor putih ini di lingkungan padat penduduk di Gaza. Efek samping dari penggunaan fosfor putih adalah dapat membakar hingga ke tulang, dan luka bakar hingga 10% pada tubuh manusia seringkali dapat berakibat fatal. Israel tidak hanya menyasar ke anggota kelompok Hamas, tetapi selama ini juga ke warga sipil, terutama sejak serangan balas dendam 7 Oktober lalu. Karena dalam konflik bersenjata, warga sipil adalah pihak yang dirugikan, maka harus dilindungi dan tidak boleh menjadi korban kekerasan, terutama pembunuhan dan sejenisnya. PBB dan Komite Palang Merah Internasional juga menuduh Israel telah melanggar hukum humaniter internasional karena mengeluarkan perintah agar penduduk jalur Gaza sebelah utara pindah ke selatan, yang diklaim sebagai tindakan pencegahan.
Militer Israel telah membombardir rumah sakit baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 500 orang meninggal dunia. Hal ini tentu saja melanggar HHI, karena menurut HHI aturan 25, personel medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ketentuan ini juga berlaku untuk satuan medis, termasuk alat transportasi medis. Berdasarkan aturan itu, apa yang dilakukan oleh Israel dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap HHI. Tidak hanya fasilitas kesehatan, serangan Israel juga menyasar tempat-tempat ibadah termasuk masjid. Israel diketahui menghancurkan Masjid Al-Omari di jalur Gaza Utara. Serangan Israel juga menghancurkan sebuah gereja, Saint Porphyrius, di kota Gaza. Menurut HHI, tempat ibadah diakui sebagai tempat yang harus dilindungi karena tempat ibadah termasuk dari harta budaya dan tidak boleh ada kelompok bersenjata yang menyerang atau menghancurkannya. Ini diatur dalam pasal 53 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.